Gadis kecil ini sangat menyedihkan, karena orang tuanya sedikit berselisih sehingga meninggalkannya sendirian di tempat terpencil ini. Ketika gadis kecil itu ingin turun dari mobil mencari orang tuanya, tiba-tiba terdengar dua suara tembakan dari kejauhan. Setelah bibinya mengetahui hal itu, dia segera memilih untuk melaporkannya ke polisi. Setelah perburuan polisi yang ketat, hanya ditemukan jenazah orang tuanya, sementara gadis kecil itu hilang. Namun, saat semua orang mengira gadis kecil itu telah mengalami sesuatu yang buruk, sebuah keajaiban terjadi. Setelah seminggu tanpa kabar, gadis kecil itu muncul dengan selamat dari hutan. Namun yang penting adalah, bagaimana mungkin seorang gadis kecil berusia 5 tahun bisa bertahan hidup di hutan. Berikutnya, psikolog polisi tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki, tetapi bibinya mengatakan keponakannya tidak mengingat apa-apa. Saat itu, psikolog tiba-tiba melihat sebuah foto di meja, wajah ayahnya di foto itu dihitamkan dengan pena. Psikolog segera memanggil gadis kecil itu dan menanyakan alasannya. Gadis kecil itu mengatakan ayahnya adalah orang jahat dan orang jahat itu berwarna hitam. Orang-orang hitam itu tentu saja harus disingkirkan. Bibinya mengira keponakannya hanya bercanda. Tak disangka, keesokan harinya, ketika gadis kecil itu pergi ke taman, dia tidak sengaja melihat adegan paman mabuk tetangganya sedang merebus anjing di panci besi. Itu adalah anjing yang dicari-cari pemuda itu dengan susah payah. Paman itu melihat pemuda itu menangis terseduh-seduh di tanah, namun tetap mengejeknya. Dia benar-benar menganggap anjing itu seperti anggota keluarga. Orang-orang sekarang benar-benar gila. Gadis kecil yang berdiri tidak jauh dari sana menyaksikan seluruh prosesnya dengan mata kepala sendiri. Setelah kembali ke rumah, gadis kecil itu diam-diam menyelinap ke rumah pamannya. Saat pamannya sedang tidur nyenyak, gadis kecil itu mengambil korek api dan membakar arang. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa seorang gadis kecil berusia 5 tahun akan melakukan hal seperti itu. Dalam sekejap mata, dia sudah menjadi siswa sekolah menengah. Pada hari itu, dia dan teman-teman sekelasnya menemukan mayat kucing yang sudah lama kelaparan di toilet wanita yang bobrok. Dia mengambil sekop kotoran kucing di sampingnya. Itu adalah bau aneh yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin kucing itu diracuni sampai mati dan pelaku sebenarnya di baliknya pasti orang di sekolah. Kyung Hee naik ke atap bersama teman-teman sekelasnya dan mulai mengamati orang yang lewat. Kemudian senyum aneh muncul di bibir Kyung Hee karena dia telah menemukan pelaku yang membunuh kucing itu. Jika kamu menemukan pelakunya, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menghabisinya. Bagaimana bisa dia masih hidup setelah membunuh kucing itu dengan begitu kejam? Paman tetangga itu membawa semangkuk susu dan meminumnya. Setelah itu dia mulai merasa pusing. Dia keluar rumah dengan panik dan menemukan pintu telah dikunci dari luar oleh orang lain. Akhirnya paman itu muntah dan meninggal di depan pintu rumahnya. Di sisi lain pintu itu adalah Kyung Hee, orang yang secara tak terduga memanipulasi di belakang layar. Saat paman itu meninggalkan rumah, Kyung Hee diam-diam menyelinap ke kamarnya. Dia langsung menuju kulkas, lalu menuangkan cairan anti beku yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam susu dan menunggu paman itu kembali ke rumah. Dan alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena paman itu telah meracuni kucing sekolah dengan kejam. Sejak kejadian itu, Kyung Hee tampaknya terpesona oleh perasaan ini. Dia mulai mencari orang jahat yang belum dihukum. Dan target berikutnya adalah pria di TV yang ditangkap karena kejahatan mesum, tetapi akhirnya dibebaskan. Pertama, dia membuntuti pria itu ke toko teh susu, lalu meminta anak buahnya menyamar sebagai teknisi jaringan dan masuk ke toko. Dengan alasan memperbaiki jaringan, mereka menyalin semua data dari ponsel pria itu dan mengirimkannya ke Kyung Hee. Begitu data sampai di tangan, ponsel pria itu terus menerima pesan. Banyak penggemar mendesaknya untuk memposting berita baru, berharap bisa melihat lebih banyak video tersembunyi dari pria itu. Selanjutnya adalah bagaimana melakukan pembunuhan yang tampak seperti kecelakaan dengan alibi yang sempurna. Kyung Hee membeli banyak keripik kentang dan membawanya pulang untuk percobaan. Setelah mencampur lem dan minyak goreng dengan perbandingan tertentu, dia memasukkan lem ke dalam keripik kentang. Pada akhirnya dilemparkan di depan tikus percobaan, tikus itu hanya menggigit sedikit dan dengan cepat keracunan lalu mati. Setelah itu Kyung Hee menghubungi orang-orangnya. Orang-orang ini memiliki satu kesamaan yaitu semuanya membawa boneka kain hitam. Selanjutnya Kyung Hee akan mengirim pesan di grup obrolan teman serigalanya. Foto-foto yang diambil di bawah rok gadis-gadis di sekolah akan mendapatkan sejumlah besar uang. Benar saja, seperti yang diduga, pria itu setuju karena ingin mendapatkan hadiah yang tinggi. Keesokan harinya, dia muncul di monumen taman sekolah dengan topi hitam. Botol air di tangannya terus-menerus mencari di bawah rok gadis-gadis. Ternyata ada lensa kamera yang terpasang pada botol air itu. Tidak hanya itu, bahkan topi hitam yang dikenakan pria itu juga dilengkapi kamera mini.
Untuk memudahkan penggemar menonton video, dia masuk ke toko hamburger. Matanya tak lepas dari siswi berseragam pelayan. Tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa dia sudah lama diawasi oleh Kyung-hee. Pertama, mereka mencampur minyak goreng dengan lem dan meletakkannya di dalam toko. Pelayan tanpa melihat mengambilnya dan menuangkannya ke dalam wajan. Kentang goreng yang tenggelam dalam minyak goreng akhirnya muncul di depan pria itu. Pria itu hanya makan satu gigitan tetapi harus membayar dengan nyawanya. Anak buah Kyung-hee yang sudah menyergap di dekatnya menuangkan zat kimia ke dalam tangki gelembung. Gelembung-gelembung yang melayang ditiup angin dipecahkan oleh pria itu. Setelah itu pria itu melewati lokasi pertandingan lempar bola air. Bola air berisi reagen kimia tepat mengenai kepala pria itu. Dan ini sepenuhnya mengumumkan kepergiannya. 3 jenis reagen kimia tidak beracun yang tercampur dengan cepat membuatnya tewas di pinggir jalan. Dan pembunuh sebenarnya di balik layar memiliki alibi yang sempurna. Namun pada saat itu, seorang wanita dengan wajah pucat mendekati pria itu. "Hapus videoku." Melihat pria di depannya yang acuh tak acuh, dia mengeluarkan pisau belati yang sudah disembunyikan sebelumnya dan langsung menusukkannya ke dada pria itu. Wanita yang kehilangan akal sehatnya baru menyadari bahwa dia telah menjadi pembunuh di depan umum. Setelah itu dia langsung ditangkap polisi. Melihat ekspresi wanita yang dibawa pergi, Kyung-hee sangat tidak senang karena pria itu jelas dihabisi oleh wanita itu. Maka keesokan harinya, Kyung-hee meretas layar besar pusat perbelanjaan dan menyiarkan seluruh proses kematian pria itu. Karena Kyung-hee ingin memberitahu semua orang bahwa pembunuh sebenarnya di balik semua ini adalah orang lain. Dan seorang wanita yang bersembunyi di balik selimut di tengah kerumunan melihat cara kerja Kyung-hee. Pria ini sedang masuk ke situs web terlarang di rumah. Tiba-tiba polisi membunyikan bel pintu. Dia lebih baik mati daripada mengikuti tongkat pompa sedot WC yang menghalangi pintu. Saat itu Kyung-hee menemukan boneka kain di rumah pria itu. Dia langsung menerobos masuk dan mengambil boneka itu. Meskipun pada akhirnya dia tetap diusir oleh manajer properti, dia tidak berhasil membuka komputer pria itu. Tapi mereka tahu pria itu pasti terkait dengan pembunuh. Setelah tim Kyung-hee pergi, pria itu berdiri di jendela memotret mereka dengan kamera dan bahkan mengirimkannya ke Kyung-hee. Hal ini membuat Kyung-hee merasa sangat aneh. Dia bukan polisi, apa yang dilakukan mata-mata perusahaan asuransi sampai harus mengejar begitu jauh. Kyung-hee yang penuh curiga diam-diam membuka lemari bibinya untuk mencari kartu akses perusahaan asuransi di dalamnya. Dia menyamar sebagai petugas kebersihan dan berhasil menyelinap ke perusahaan asuransi, diam-diam menuju kantor Kyung-hee. Secara kebetulan dia melihat bukti pembunuhan rahasianya terhadap pria itu tertulis secara rinci di papan tulis. Sebagai balasan dengan barang bukti, Kyung-hee memasang alat penyadap yang telah disiapkan sebelumnya di lampu. Tak disangka, asisten Kyung-hee tiba-tiba kembali ke kantor untuk menyiram tanaman dalam pot. Saat dia hendak pergi, dia tidak sengaja menemukan ada tempat sampah tambahan di kantor. Akhirnya, asisten itu mendorong tempat sampah itu ke ruang bawah tanah parkir. Tepat saat dia berbalik untuk pergi, Cha merangkak keluar dari tempat sampah dan melewati asisten dengan santai. Aroma parfum yang terpancar dari tubuhnya juga membuat asisten terpesona. Tetapi dia dengan serius berpikir bahwa staf kebersihan tidak mungkin memakai parfum. Jadi dia segera mengejar. Cha merasa ada sesuatu yang salah dan segera melarikan diri. Tanpa diduga, asisten masih membuntutinya. Cha yang terpojok langsung melompat dari atap. Dia sayangnya kakinya patah tetapi berhasil melepaskan diri dari asisten. Naik bus dan pergi. Asisten kembali ke kantor segera melaporkan kepada Kyung-hee bahwa pelaku mengalami cedera kaki kanan. Kyung-hee dengan cepat menemukan Cha, bersiap untuk memeriksa apakah kaki kanannya terluka. Siapa sangka Cha, karena ini membuktikan dirinya tidak bersalah, benar-benar bangkit dan melompat dari panggung. Dia bahkan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah menemukan Cha tidak terluka, Kyung-hee berbalik dan pergi. Ekspresi Cha segera tidak bisa dipertahankan. Dia dengan cepat mengambil pereda nyeri dan meminumnya. Wanita ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Gadis ini menuangkan air ke kolam tempat anak-anak bermain. Setelah Kyung-hee melihat, dia salah mengira air itu beracun dan segera membawa anak-anak keluar dari sana. Tepat pada saat ini, wanita itu meminum semua sisa air. Kyung-hee baru menyadari ini hanya jebakan gadis itu. Apa yang dia pegang di tangannya hanyalah botol air mineral biasa. Semuanya berada dalam kendali Cha. Dan di sisi lain, rekan yang bertanggung jawab mengawasi di dalam mobil juga mengalami kecelakaan. Tiba-tiba ada bau yang sangat aneh di dalam mobil. Gas yang disiapkan Cha sebelumnya perlahan menyebar. Rekan itu berjuang ingin keluar tetapi menemukan pintu mobil tidak bisa dibuka. Seseorang telah mengunci pintu mobil dari luar sebelumnya.
Segera setelah itu, kedua orang di dalam mobil benar-benar pingsan. Ketika Kyung-hee kembali, mobil sudah tidak ada di sana. Saat ini, Kyung-hee baru menyadari bahwa pelaku sebenarnya di belakang tidak mudah dihadapi. Jika terus menyelidiki, rekan di sampingnya mungkin akan dalam bahaya. Ketika rekannya terbangun dari koma, ia melihat sekeliling gelap gulita dan tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Keduanya berjuang melepaskan tali, membuka penutup kotak dan menemukan di luar adalah kontainer berukuran besar. Terlebih lagi, di bawah kaki mereka merasakan aliran air laut yang dingin. Jelas pada saat ini mereka telah terdampar di laut. Rekan itu dengan cepat menelepon Kyung-hee. Dia segera membawa asistennya dan melaju ke sana dengan kereta listrik. Tetapi mereka telah mencari di seluruh wilayah laut sekitar dan tidak menemukan kontainer apapun. Dan di sisi lain, kontainer itu perlahan-lahan tenggelam oleh air laut. Dua orang di dalam kontainer masih dengan susah payah menunggu penyelamatan. Ketika Kyung-hee kembali ke pantai, permukaan laut sangat tenang. Mungkinkah lokasi kontainer tidak berada di tepi pantai? Jadi Kyung-hee segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menganalisis area laut. Dua orang menghilang di dekat tempat parkir tidak jauh dari sana. Sebuah danau air tawar menarik perhatian Kyung-hee. Saat ini, kontainer telah sepenuhnya tenggelam oleh air dan tekanan air di dalam wadah telah mencapai batasnya. Rekan di dalam berusaha sekuat tenaga akhirnya berhasil membuka pintu di bagian bawah kontainer. Karena pintu membutuhkan seseorang untuk menahannya, Jae-hee menyuruh pria itu pergi dari sana terlebih dahulu. Rekan itu baru saja berenang keluar dari air ketika kebetulan bertemu Kyung-hee yang datang untuk menyelamatkan. Ketika Jae-hee akhirnya diselamatkan, dia benar-benar dalam keadaan koma. Untungnya, keduanya tidak mengalami masalah yang serius. Sementara itu, dalang sebenarnya di balik semua ini, Cha sedang mengamati semuanya melalui teropong dari kejauhan. Tanpa diduga, seorang paman tiba-tiba muncul di samping Cha. Paman itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang ahli dari Asosiasi Pecinta Burung dan mengatakan bahwa baru-baru ini muncul spesies burung raja yang sangat langka. Dia terus-menerus menggerakkan lensa teleskop membuat Cha melihat ke kiri dan ke kanan sampai hampir pingsan. Setelah itu, paman itu mengeluarkan sebungkus tisu dan memberikannya kepada Cha. Cha menolak, bersiap untuk terus mengamati Kyung-hee. Siapa sangka dua polisi datang mencari Cha tepat pada saat ini. Mereka mengatakan telah menerima informasi yang mencurigai ada seseorang yang membawa narkoba baru-baru ini. Cha tidak tahu harus berbuat apa. Siapa sangka polisi malah menemukan narkoba di dalam kantong tisu. Cha jelas tidak bersalah dan tidak bisa berkata-kata. Cha yang sial begitu saja dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan pelaku sebenarnya di balik semua itu selalu mengejar bawahan Cha. Jadi apa yang terjadi? Sementara itu, Kyung-hee tidak bisa terlalu memedulikan hal itu. Setelah memastikan Jae-hee dan rekannya aman dan sehat, dia segera memulai penyelidikan. Ditambah lagi, dia mengetahui bahwa Cha ditahan di kantor polisi. Kyung-hee segera bergegas ke kantor polisi. Pria itu menumpuk banyak ponsel di dalam tas. Ambil satu yang bisa digunakan. Pembunuh bayaran Cha, yang ahli dalam menyingkirkan orang jahat, malam ini bersiap naik pesawat ke luar negeri. Setelah mengetahui berita itu, semua orang segera sibuk. Sejumlah besar mata-mata ditempatkan di bandara pinggiran kota, berbaur dengan kelompok penumpang yang naik pesawat. Seluruh bandara diselimuti jaringan yang luas. Yang aneh adalah mata-mata ini bukan polisi, melainkan menerima perintah dari seorang nenek tua berusia lebih dari 60 tahun. Dia adalah bos di balik perusahaan asuransi. Kali ini, dia juga secara pribadi datang ke lokasi penangkapan. Tetapi identitas nenek tua berambut perak ini selalu menjadi misteri. Saat ini, Bibi Cha telah tiba di bandara untuk check-in. Seketika mereka menjadi sasaran, tetapi mereka tidak melihat keberadaan Cha. Saat ini, Bibi menerima pesan dari Cha, mereka berdua bertemu di gerbang bandara. Kyung-hee dan asistennya juga menunggu di luar. Waktu lepas landas tidak banyak, pengeras suara bandara sudah mulai mengumumkan naik ke pesawat. Bibi yang khawatir langsung menelepon Cha dan kelompok ketua Yong segera dapat melacak lokasi Cha. Ditemukan bahwa Cha saat ini sudah berada di bandara. Kemunculan Cha juga membuat Jae-hee merasa lega. Suasana hatinya yang baru saja rileks dengan cepat kembali tegang. Lokasi sinyal yang muncul di telepon tidak menunjukkan Cha. Kamera bandara juga tidak menemukannya. Dan ketika panggilan tersambung, ditemukan bahwa Cha saat ini masih di rumah dan tidak bergerak sama sekali. Bahkan ponselnya dibawa ke bandara melalui bawahannya. Setelah itu, dia berbicara dengan bibinya melalui panggilan dua arah. Jaring surga yang terbentang luas, semua usaha sia-sia. Setelah panggilan berakhir, ponsel itu juga dibuang ke tempat sampah. Bandara yang tadinya ramai, tiba-tiba menjadi sepi karena mundurnya staf penangkap.
Ketika Cha tahu bahwa pihak lawan memiliki banyak orang yang ingin menangkapnya, dia tidak hanya tidak takut, tetapi malah dipenuhi dengan rasa pencapaian. Ketika dia sedang menggoda dirinya sendiri dan merasa sangat bangga karena banyak orang memperhatikannya, tiba-tiba ada bayangan muncul di luar pintu. Kyung-hee telah menemukan persembunyian Cha. Dia saat ini sedang melihat menembus kaca mencari Cha. Kyung-hee segera berniat menarik pintu itu. Cha masih di dalam kamar, bersikeras tidak mau membuka pintu, tetapi jika terus seperti ini juga bukan cara. Dia dengan tegas membuka pintu, meraih sekop di samping, bersiap untuk memukul Kyung-hee. Setelah Kyung-hee menyadari, dia dengan cepat menutup pintu, situasi segera berbalik menjadi Kyung-hee yang menahan pintu dengan putus asa. Pada saat yang sama, Cha sedang mengerahkan kekuatan untuk mendorong pintu. Kyung-hee akhirnya tidak bisa menandingi kekuatan Cha, pintu segera didorong terbuka oleh Cha. Cha segera berdiri seolah tidak terjadi apa-apa di depan Kyung-hee. Bagaimana jadinya jika seorang pembunuh psikopat berusia 20 tahun bertarung dengan seorang detektif otaku berusia 50 tahun? Kyung-hee yang sepanjang tahun di rumah bermain game, karena sudah lama tidak melatih fisiknya, jelas bukan tandingan Cha. Cha membidik tepat ke wajah Kyung-hee lalu melayangkan pukulan terakhir dan memukulnya dengan sangat keras. Kyung-hee dipukul hingga hampir kehilangan nyawa. Pada saat penting, Kyung-hee mengambil botol kek di meja dan menyemprotkannya ke wajah Cha. Setelah Cha bereaksi, dia menyadari dirinya sudah diborgol dengan Kyung-hee, lalu dia langsung menelan kuncinya. Dia mengira dengan begitu Cha akan patuh. Siapa sangka Cha malah menarik Kyung-hee ke samping meja, memegang pisau dapur sepanjang 36 cm, berniat menyerangnya. Tepat pada saat ini, sebuah jaring tiba-tiba melayang dan langsung menjebak mereka berdua di dalamnya. Ternyata itu dipegang oleh asisten Kyung-hee, tetapi dengan cepat Cha menggunakan pisau dapur untuk memotong jaring ikan. Asisten melihat ada sesuatu yang tidak beres dan segera melarikan diri. Sementara Kyung-hee juga dilempar dengan keras ke dinding oleh Cha, lalu dia melepaskan jepit rambutnya, membuka borgol, dan melarikan diri. Baru saja berlari keluar, belum lama, Cha kembali bertemu dengan Pastor Tan yang dibawa oleh asisten. Asisten yang memegang ini tidak bisa menjelaskan apa-apa. Cha hanya mengatakan beberapa kalimat sederhana untuk mengalihkan perhatian ayahnya. Saat mereka bereaksi, dia sudah meluncur pergi dengan papan seluncurnya. Asisten itu buru-buru mengejar dengan kapal pesiar, tanpa diduga dia melompat ke air. Pelaku sebenarnya sekali lagi menghilang di depan Kyung-hee. Pernahkah Anda melihat perusahaan seaneh ini? Tes sore harian karyawan sebenarnya adalah secangkir obat, tetapi semua karyawan merasa bangga. Karena bos mereka bukan hanya presiden grup yang terdaftar tetapi juga kandidat untuk wali kota berikutnya. Tetapi ada seorang karyawan bernama Kim Soo-young di perusahaan yang tidak bahagia sama sekali. Karena tidak tahan diintimidasi oleh semua karyawan di perusahaan, dia berinisiatif untuk mengundurkan diri. Nona Dam, yang terkenal jujur dan berintegritas, menarik perhatian Kyung-hee. Untuk mengetahui target pembunuhan Cha, dia dan Jae-hee pergi ke perusahaan Nona Dam. Untuk menyelidiki Nona Dam, Kyung-hee mengeluarkan jus buah murah dari tasnya dan memberikannya kepadanya. Nona Dam secara lahiriah mengatakan dia suka minum jus buah ini, tetapi setelah membuka tutup botol, dia tidak meminum seteguk pun. Dia mengambil kesempatan untuk meletakkan botol itu kembali di atas meja saat mendiskusikan kasus dengan Jae-hee. Tindakan ini juga menarik perhatiannya. Ketika Kyung-hee bertanya tentang kasus pengintaian, Nona Dam selalu menunjukkan wajah tersenyum tetapi sepertinya setiap kalimat mengalihkan topik. Setelah itu, keduanya meninggalkan kantor. Di mata Kyung-hee, Nona Dam sama sekali bukan seorang pria terhormat, melainkan seorang munafik yang menyamar sebagai pria terhormat. Seperti yang dikatakan Kyung-hee, ketika Nona Dam adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu, dia mengungkapkan wajah jahat dan menyimpangnya. Begitu Kyung-hee keluar dari ruangan, setelah berdiri di depan lift dan menghitung mundur 5 detik, dia segera berbalik kembali ke kantor. Kebetulan dia bertemu Nona Dam, yang baru saja melampiaskan amarahnya. Kyung-hee kemudian berbaring berpura-pura melupakan sesuatu. Saat ini, dia melihat pecahan kaca masih menempel di celana Nona Dam. Dia menduga pria ini adalah iblis, tidak seperti penampilannya. Target berikutnya Cha adalah Nona Dam. Sekarang tim investigasi dihadapkan pada masalah yang rumit. Orang seperti Nona Dam pantas mati 1000 kali. Jika Cha benar-benar bermaksud menyakiti Nona Dam, haruskah Kyung-hee ikut campur? Tapi rumah Cha sudah dikepung polisi saat ini, jadi dia harus berkeliaran di jalanan. Setiap hari dia hanya bisa hidup di bawah jembatan layang. Meskipun dalam lingkungan yang keras seperti itu, dia tetap bertekad untuk melaksanakan rencananya. Apakah seorang pembunuh yang mengkhususkan diri dalam membunuh orang jahat harus dihukum oleh hukum? Begitu dia mengendarai mobilnya ke perusahaan, lusinan pemuda berpakaian hitam membungkuk menyambutnya.
Karena dia bukan hanya presiden perusahaan yang terdaftar tetapi juga kandidat untuk wali kota berikutnya. Namun demikian, dia masih tidak bisa lepas dari hukuman Cha. Dalam sekejap mata, sebuah pesanan muncul di depan gerbang perusahaan. Kerumunan bergegas untuk melihat, dan sedetik kemudian pesanan itu meledak. Setelah mengetahui hal ini, Nona Dam menyalahkan semua tanggung jawab pada kepala keamanan. Kemudian dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa lebih banyak penjaga keamanan dan bersumpah untuk mengubah ruang pertemuan menjadi benteng yang kokoh. Tapi ini sama sekali tidak memengaruhi rencana Cha. Sesaat kemudian, acara tetap berjalan seperti biasa. Tim investigasi Kyung Hee juga terus memantau lokasi. Jae-hee bertugas memimpin, asisten Kyung Hee menyamar sebagai pelayan dan menyelinap ke dalam rombongan staf keamanan. Saat ini, orang-orang Cha juga menyamar sebagai pelayan dan datang ke pameran. Dia perlahan mendorong troli makanan yang sudah dipasangi bom ke lobi utama lalu menekan tombol. Sekelompok robot kecil keluar dari gerbong dan menarik perhatian tamu yang hadir di lokasi. Tepat pada saat ini, Cha melihat sesuatu miliknya juga ada di kamera. Cha tidak bisa tenang lagi, jadi dia segera berteriak pada bawahannya untuk menariknya pergi. Tapi dia tidak mau bekerja sama, malah terus menanyakan di mana Cha berada. Kyung Hee merasakan kehausan yang tidak biasa darinya. Bawahannya juga tidak peduli dengan keselamatannya dan memilih untuk melarikan diri sendiri. Setelah menemukan masalah, Nona Dam buru-buru melompat keluar dari robot. Tanpa diduga, bagian belakang robot itu langsung meledak. Pameran itu langsung menjadi kacau. Nona Dam sendirian memasuki jalan rahasia yang sudah disiapkan sebelumnya. Dia secara tidak sengaja melihat adegan itu dan juga mengikuti di belakang. Cha khawatir bibinya dalam bahaya, dia segera menelepon bibinya. Pada saat yang sama, dia cepat-cepat berlari ke aula pameran. Namun, saat Cha hendak menyeberang jalan, sebuah mobil melesat ke arahnya. Mendengar suara rem mendadak dari telepon, bibinya segera berlari keluar. Tanpa diduga, dia tidak sengaja jatuh ke dalam jebakan yang dipasang Cha untuk Nona Dam. Darah terus mengalir dari dada bibinya. Ternyata dia tertusuk batang baja. Saat Cha tiba di lokasi, bibinya sudah tidak bernapas. Saat itu, Cha benar-benar putus asa. Bahkan Nona Dam, yang awalnya ingin dibunuh, juga dibawa pergi oleh Jae-hee. Tanpa waktu untuk berduka, asisten itu buru-buru menarik tangan Cha ke dalam mobil. Direktur saat ini juga diseret oleh bawahan Jae-hee ke sebuah lahan kosong. Ketua Yong juga mulai menginterogasinya melalui video. Terlihat jelas Nona Dam sangat akrab dengan nenek tua ini. Sepertinya ada rahasia tersembunyi di antara mereka. Nona Dam terus mengatakan dia akan menjaga rahasia, tetapi nenek tua itu merasa hanya orang yang sudah meninggal yang benar-benar diam. Pertama, bawahannya mengeluarkan jarum lalu menyuntikkan obat yang tidak diketahui asalnya ke Nona Dam. Nona Dam langsung kehilangan kesadaran, kemudian dia ditarik ke dalam mobil dan dipasangi sabuk pengaman. Setelah itu, bawahannya mengatur kecelakaan mobil untuk Nona Dam dengan sangat profesional. Mobil itu terus melaju lurus ke depan. Tapi semua belum berakhir di situ. Kepala pelayan menggesekkan korek api dengan ekspresi tenang lalu melemparkannya ke tanah yang penuh bensin. Mobil itu terbakar di tempat, mesinnya meledak begitu bersentuhan dengan api. Akhirnya, insiden ini dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Setelah selesai, polisi mengadakan pemakaman untuk Bibi, tetapi kerabat Bibi yang sebenarnya, Cha, tidak hadir. Cha, yang tidak punya apa-apa lagi, sedang makan di sebuah restoran. Ibu yang duduk tidak jauh dari sana sedang memarahi anaknya ketika sebuah lipatan menabrak meja makan Cha. Pemilik restoran melihatnya dan buru-buru meminta maaf, tetapi Cha berpura-pura tidak peduli. Cha mengikuti wanita itu, menyeretnya langsung ke atap, memasukkan lipatan itu ke dalam mulutnya, dan bermaksud mendorongnya ke bawah. Wanita itu mendorong Cha jatuh, mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tanpa diduga, hanya dengan satu bersin dari Cha, wanita itu jatuh dari atap ke tanah dan meninggal. Setelah itu, bawahan Cha membuang mayatnya ke sungai. Kematian Nona Dam yang tidak menguntungkan membuat Cha kini kehilangan target pembunuhannya. Bawahan di sampingnya mengingatkan Cha, apakah Anda tidak ingin membalas dendam untuk bibi Anda? Kalimat itu benar-benar membangkitkan minat Cha. Dia tahu Kyung Hee adalah seorang gamer, jadi dia sengaja mendaftarkan akun game. Melalui game, dia terhubung dengan Kyung Hee dan berharap bisa bertemu dengannya sekali. Pertama, Kyung Hee mengatur pertemuan dengan Cha di lokasi tertentu. Kemudian, dia segera memasang jebakan di tempat pertemuan itu. Namun, Cha sudah menduga Kyung Hee akan mengambil kesempatan untuk menangkapnya. Dia tersenyum mengikuti asisten yang berpura-pura menjadi pelayan. Lalu dia merangkul bahunya. Polisi yang datang untuk membantu juga didorong jatuh oleh Cha. Selanjutnya, Cha mengambil belati yang dibawanya dan langsung menggorok lengan asisten,
membuat luka yang sangat panjang dan dalam. Cha menelepon Kyung Hee dan mengatakan bahwa Nona Dam jelas-jelas dibawa pergi oleh orang misterius, tetapi media melaporkan bahwa dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Tim investigasi begitu banyak orang, mengapa hanya Jae-hee yang dipromosikan? Setelah berbicara, dia segera menutup telepon dan meninggalkan tempat kejadian, dan target Cha berikutnya adalah Jae-hee yang sering sendirian di rumah. Saat Jae-hee lengah, Cha mencekiknya dari belakang dengan pita sampai dia pingsan. Keesokan harinya, Kyung Hee pergi ke gunung mencari nenek tua untuk menanyakan penyebab kematian Nona Dam. Namun, nenek tua itu bersikeras bahwa Nona Dam benar-benar meninggal karena kecelakaan mobil. Dia juga memarahi Kyung Hee karena bekerja sembarangan berulang kali sehingga Cha bisa melarikan diri. Saat keduanya sedang berbicara, Cha, mengenakan jaket Jae-hee, tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Kyung Hee terlihat sangat terkejut, seolah dia sudah mengetahui seluruh kebenaran. Wanita ini dikunci di bagasi mobil lalu dibawa ke tempat terpencil. Ia terkunci di dalam tong anggur. Kemudian Kyung Hee ditendang kuat hingga berguling menuruni gunung. Tong anggur dengan cepat berguling dari puncak ke kaki gunung. Melintasi hutan lebat, melewati aliran sungai yang beriak, akhirnya jatuh ke dalam sebuah lubang. Kyung Hee terbangun dan mendapati dirinya terbaring di tengah lubang hitam tak berujung. Di sekelilingnya hanya ada beberapa batang baja yang menopangnya. Kyung Hee melepas salah satu sepatunya dan melemparkannya ke bawah, ingin melihat seberapa dalam lubang hitam itu. Hasilnya, tidak ada respons yang terdengar. Sepertinya jatuh ke bawah pasti akan mati. Maka, Kyung Hee perlahan berdiri, memutuskan untuk pergi menyusuri batang baja, tak disangka ia hampir jatuh. Di sisi lain, kedua asisten Kyung Hee, melalui perangkat pelacak di sepatunya, tiba di tempat pembuangan sampah di pinggir kota. Tiba-tiba, sepatu yang jatuh dari truk sampah menarik perhatian mereka berdua. Asisten mencabut sol sepatu dan menemukan bahwa itu adalah perangkat pelacak Kyung Hee. Rupanya Kyung Hee pasti ada di sini. Pada saat yang sama, Kyung Hee memutuskan untuk mencoba keluar lagi tetapi tiba-tiba terpeleset dan hampir jatuh ke lubang hitam. Untungnya, ia bereaksi cepat dan memegang erat batang baja. Ia telah berusaha sekuat tenaga untuk berpegangan pada batang baja, bersiap melompat dan meraih tangga. Namun tak disangka, tangga yang sudah lama rusak itu langsung putus karena gravitasi. Ketika Kyung Hee membuka matanya, bulan sudah menggantung di atas. Beruntungnya Kyung Hee jatuh ke jaring ikan tua sehingga ia selamat. Setelah beristirahat semalam, Kyung Hee memungut kaleng ikan di tanah lalu menggunakan tutup kaleng untuk memotong jaring ikan. Akhirnya ia memanfaatkan jaring ikan untuk membuat tali lalu mulai menggantung perlahan ke atas. Meskipun kedalaman lubang hitam itu belum sampai 100 meter, bagi Kyung Hee yang seorang ahli di rumah, itu jelas seperti mendaki langit. Dalam sekejap mata sudah tengah malam, Kyung Hee telah memanjat sepanjang hari dan hampir sampai di mulut lubang. Tapi kini ia sudah mencapai batasnya, bersiap melepaskan tangan. Pada saat genting, Jae-hee mengulurkan tangan dan meraihnya. Ini adalah ibu paling kejam yang pernah saya lihat. Semangkuk penuh saus cabai langsung ditekan ke kepala putranya. Dan alasan ia melakukan itu hanya karena putra bungsunya telah menyuapi kimchi kepada wanita cantik di tempat umum. Ketua Yong, karena ingin putra sulungnya terpilih sebagai wali kota, secara khusus mengadakan pertemuan. Sung Tai bersiap menunjukkan sisi ramah kepada semua orang di depan media. Ia meminta wanita cantik itu mencicipi kimchi buatannya sendiri, tak disangka wanita cantik itu langsung menolaknya. Putra bungsu Ketua Yong, Huin Tae, setelah melihat itu, menghampiri. Ia juga mengundang wanita cantik itu untuk mencoba kimchinya. Hasilnya kali ini wanita cantik itu tidak hanya makan kimchi, tetapi juga memuji Huin Tae. Maka, wanita tua itu memanggil Huin Tae ke dapur. Ternyata Huin Tae mengenal wanita cantik tadi. Ia pernah diperas oleh penipu karena wanita ini. Ketua Yong sangat marah dan menekan kepala putra bungsunya ke dalam wadah cabai pedas. Setelah acara selesai, ia memanggil penyanyi untuk membantunya menyelesaikan masalah pemerasan putra bungsunya. Penyanyi mengatakan bahwa ia hanya berurusan dengan orang jahat. Wanita tua itu mulai menceritakan terus-menerus kejahatan yang dilakukan oleh para pemeras. Pria ini sedang menelepon di lift, tidak menyadari penyanyi yang bersembunyi di belakang bola. Penyanyi menjatuhkan bola untuk menghalangi kamera depan. Bola-bola lainnya mulai meledak. Balon yang berisi gas beracun langsung memenuhi seluruh lift. Pria itu masih ingin menekan tombol alarm di lift. Tak disangka ia malah tersetrum dan jatuh ke tanah hingga mati. Ini juga merupakan cara termudah penyanyi untuk membunuh. Karena Ketua Yong akan bertanggung jawab membersihkan jenazah. Tapi target berikutnya, penyanyi mulai meragukan motifnya. Mengapa? Apakah Anda melihat pria yang bersembunyi di sini telah menghabiskan banyak upaya untuk menyamar? Hanya untuk menguping pembicaraan orang lain.
Setelah mendengarkan, ia langsung berlari pulang untuk menulis postingan. Tiba-tiba seutas tali pancing melilit leher pria itu secara diam-diam. Pria itu tergantung di tempat oleh tali pancing. Penyanyi melompat dari atap rumahnya. Target pembunuhan terbarunya adalah jurnalis pria ini. Tepat ketika ia menemukan laporan di komputer jurnalis. Menyadari bahwa ia sebenarnya tidak seburuk yang Ketua Yong katakan. Jadi mengapa ia ingin melenyapkannya? Penyanyi mengancam jurnalis itu dan berhasil menemukan kartu memori di rumahnya. Isi di dalam USB adalah rahasia yang berkaitan dengan Nona Dam. Maka, penyanyi membungkusnya dalam kotak kardus dan mengirimnya melalui kurir ke tempat anak buahnya. Tak disangka, kelompok Kyung Hee sedang berada di rumah anak buahnya dan kebetulan menangkap jurnalis itu. Kartu memori yang diperiksa oleh bawahan menemukan bahwa ini adalah kasus kapal pesiar sebelumnya, dan jumlah orang di kapal pesiar kurang 1 orang dari yang sebenarnya. Rupanya foto ini pasti ada yang sengaja memanipulasinya sehingga penyanyi tidak bisa menemukan orang ini untuk membalas dendam. Jurnalis juga mengungkapkan sumber kartu memori adalah Nona Dam yang belum lama ini mengalami kecelakaan. Sementara penyanyi masih merasa penyamarannya sangat bagus sehingga tidak ada yang akan menemukannya. Tak disangka, kepala pelayan yang teliti telah menemukan kejanggalan. Kepala pelayan melihat sebelum insiden ledakan di kantor penerbitan ada seseorang yang memindahkan sebuah kotak besar keluar. Kotak ini pasti ada masalah. Setelah ia kembali ke villa untuk mencari penyanyi dan menginterogasinya, ia merasa penyanyi pasti tidak menangani jurnalis itu. Kemudian ia memerintahkan penjaga pintu untuk menyuntikkan obat bius padanya. Selanjutnya ia membawanya ke ruang rahasia untuk menyiksanya dengan kejam. Setelah bangun, penyanyi itu mendapati paman mabuk sedang memegang garpu, sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tersenyum sinis. Tepat pada saat ini, teriakan minta tolong tiba-tiba terdengar dari ruang tahanan. Hal yang akan ia lakukan selanjutnya adalah pergi mencari Ketua Yong untuk membalas dendam. Ia adalah bajingan yang tidak seperti penampilannya. Di hadapan media besar, ia adalah pemuda kaya yang lembut dan berbakat seperti dalam novel. Tapi sebenarnya ia adalah pemuda manja yang kejam dan jahat, menganggap nyawa manusia seperti rumput. Sering naik kapal pesiar pribadi ke laut untuk mengadakan acara, menyembunyikan dan menggunakan berbagai jenis narkoba ilegal. Tapi ia terlihat sangat santai memegang ponsel untuk mengambil foto dan merekam. Pada saat yang sama, Kyung Hee juga sudah membuka USB Nona Dam. Mengetahui bahwa orang yang telah dihapus dari video adalah putra bungsu Ketua Yong, Huin Tae. Wanita tua itu, demi melindungi putra bungsunya, baru memberi perintah kepada orang untuk membuat kecelakaan tak terduga untuk melenyapkan Nona Dam. Dasar bajingan! Penyanyi itu sekarang sudah sampai di luar kuil karena orang berikutnya yang ingin ia tangani adalah putra bungsu Ketua Yong, Huin Tae. Wanita tua itu sedang membenarkan kejahatan yang dilakukan oleh putra bungsunya. Tiba-tiba seorang pria langsung melemparkan asam sulfat ke wajahnya. Lokasi kejadian langsung kacau. Jae-hee dengan cepat melepas bajunya untuk menutupi lensa kamera jurnalis. Tak lama kemudian wanita tua itu dibawa ke rumah sakit. Kyung Hee juga datang mengunjunginya. Tapi wanita tua itu sama sekali tidak tahu alasan mengapa ia menjadi seperti itu. Semua ini karena Kyung Hee lah yang merekam video kasus di kapal pesiar dan mengirimkannya ke tangan jurnalis terkenal. Menurut Kyung Hee, selama semua orang tahu perbuatan yang dilakukan Huin Tae, penyanyi tidak akan berani dengan mudah melukai orang lain. Sementara penyanyi itu sekarang sudah menemukan bawahan Kyung Hee. Meskipun asisten telah mengejar penyanyi itu sangat lama, ia juga mengagumi cara penyanyi mengatasi orang jahat. Maka ia memberikan USB Nona Dam kepada penyanyi. Setelah mengetahui kejahatan Huin Tae, penyanyi itu segera memanggil anak buahnya. Beberapa anak buah langsung membagi tugas untuk beraksi. Selama orang jahat yang muncul di video akan menerima boneka hitam secara bersamaan. Tapi ketika bawahan penyanyi sedang dievakuasi dari tempat kejadian, kebetulan bertemu Kyung Hee. Penyanyi itu masih belum tahu anak buahnya telah ditangkap, sekarang masih bersiap menyelesaikan masalah Huin Tae. Penyanyi itu mengirim rekaman suara Sung Tae agar Huin Tae mendengarkan. Jika adikku mati, bukan hanya aku dan ibu yang akan senang, dunia ini juga akan berkurang satu bencana. Huin Tae setelah mendengar itu mengatakan ia bersedia mengeluarkan 1 miliar won untuk meminta penyanyi melenyapkan ibu dan kakaknya. Segera setelah itu, Huin Tae juga mengadakan konferensi pers untuk mengungkap kejahatan kakaknya di hadapan media massa. Tak disangka, penyanyi telah menusukkan anak buahnya ke dalam konferensi pers. Ketika Huin Tae sedang berpidato, ia langsung membuat kerusuhan sehingga Huin Tae tenggelam dalam kerumunan. Kepala pelayan yang hendak melarikan diri ke luar negeri saat ini juga mengalami kecelakaan tak terduga. Mobil yang sedang melaju tiba-tiba mogok.
Penyanyi itu tiba-tiba berdiri di belakangnya. Sebuah panah berisi obat penenang menancap di kepala pelayan. Dia kemudian mengambil pistol di balik pakaiannya dan pergi membuka pintu belakang mobil. Pada saat ini, nenek tua itu seperti domba muda yang menunggu untuk disembelih, diatur oleh seseorang. Ko bersiap untuk memainkan permainan berbahaya dengan ketua Yong. Siapapun yang kalah akan mati. Jika harus membuat pilihan, entah menghukum 20 tersangka penjahat, atau menghukum putra kandungnya sendiri, mana yang akan dia pilih? Ketua Yong masih belum tahu. 20 tersangka kini telah dikumpulkan oleh Ko, termasuk putra sulungnya. Tiba-tiba muncul 2 mainan listrik di tanah. Satu mewakili putra bungsu, Huin Tae. Satu lagi mewakili 20 tersangka. Dalam 60 detik nenek tua itu harus membuat pilihan. Namun yang mengejutkan Ko, nenek tua itu benar-benar membiarkan para tersangka hidup. Hal ini membuat Ko sangat terkejut, tidak menyangka nenek tua yang egois itu akan memilih hal tersebut. Namun cerita belum berakhir. Karena tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jadi dia membawa 2 mainan listrik kecil lagi. Satu mewakili putra Huin Tae. Satu lagi mewakili nenek tua itu sendiri. Tak disangka nenek tua itu akan begitu tegas memilih hidupnya sendiri. Tindakannya membuat Ko sangat bingung. Ini tidak seperti gaya ketua Yong. Jadi Ko buru-buru melepas perban di wajahnya. Pada saat perban dilepas, nenek tua itu benar-benar berubah menjadi Kyung Hee. Menyadari rencananya benar-benar terbalik. Ko tidak pernah memikirkan langkah ini. Semua rencananya sudah diprediksi oleh Kyung Hee. Dia melacak video di tangan Ko dan menyuruh asisten untuk mencari gedung kosong itu. Dan memintanya untuk mengevakuasi semua tersangka. Salah satu tersangka memberitahu asisten bahwa Sung Tae masih tidak sadarkan diri di gedung kosong itu. Asisten segera berlari ke sana setelah mendengarnya. Melihat Ko akan meledakkan bom, Kyung Hee segera mencari topik pembicaraan dengannya untuk mengulur waktu. Meminta Ko untuk memberikan remote control kepadanya untuk menekannya. Akhirnya Kyung Hee benar-benar menekan tombol, dan seluruh gedung langsung meledak. Jae-hee segera berlari masuk, mulai mencari asisten di mana-mana. Untungnya, ia menemukan asisten dan Sung Tae di dalam kulkas. Saat itu, anak buah ketua Yong telah mengepung seluruh teater, mengacungkan senjata ke arah Ko. Bahkan nenek tua itu pun datang, tiba-tiba mengulurkan tangan hendak menembak sebagai balas dendam, tetapi tembakan itu justru mengenai asisten Ko. Kyung Hee yang ingin berlari memeriksa keadaan harus mundur. Sepertinya dia bersiap untuk menghabisi semua orang. Pada saat ini, Ko mengambil pistol dan menembak ke arah mereka. Memanfaatkan lawan yang menghindar, dia buru-buru memimpin rekannya bersembunyi di balik tirai. Asisten yang terluka parah kembali terkena tembakan. Nyawanya terancam. Melihat keempat orang itu tidak punya jalan keluar, nenek tua itu menasihati mereka untuk tidak melawan dan tetap di tempat. Tak disangka Kyung Hee membalas dengan sebuah bom. Ko melihat itu langsung berlari dan menekan tombol pemicu. Menunggu Kyung Hee bereaksi, Ko sudah melarikan diri bersama anak buahnya. Kyung Hee mengejarnya. Melihat keduanya naik kereta, dia kemudian mengikuti mereka naik ke sana. Ketiga orang itu berada di dalam satu gerbong kereta, bersiap untuk pertarungan terakhir. Tepat pada saat ini, Ko tiba-tiba tertawa keras bertanya kepada Kyung Hee apakah dia tahu bawahannya selalu mengikutinya. Melihat Kyung Hee tidak bereaksi sama sekali, Ko kembali tertawa lalu mengatakan alasannya. Ternyata 5 tahun yang lalu Kyung Hee adalah seorang jaksa penuntut terkenal. Namun suatu hari, murid suaminya tiba-tiba melompat ke sungai dan mengakhiri hidupnya. Ketika tidak ada yang tahu apa yang terjadi, semua orang berlomba-lomba mengkritik suaminya, mengatakan bahwa dia mempermainkan perasaan orang lain sehingga menyebabkan hal itu. Bahkan Kyung Hee saat itu pun percaya dan bertanya kepada suaminya apa yang sebenarnya terjadi. Melihat istrinya yang sangat dicintainya tidak percaya padanya, pria itu akhirnya tidak tahan dengan tekanan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sebenarnya, gadis yang melompat ke sungai saat itu sudah memiliki pacar rahasia. Orang itu adalah bawahan Kyung Hee. Namun saat itu ia memilih untuk pura-pura tidak tahu karena ketakutan. Dan alasan ia memilih menjadi bawahan Kyung Hee adalah karena hambatan dalam hatinya tidak pernah teratasi. Begitu Ko selesai berbicara, Kyung Hee berlari dan mencengkeram erat bawahannya. Ko tahu betul bahwa ia telah berhasil mengeluarkan pistolnya agar Kyung Hee memilih dirinya sendiri. Tak disangka Kyung Hee langsung menyerbu dan bergulat dengan Ko sebentar. Bawahan yang bangkit membantu dipukul beberapa kali hingga pingsan. Hanya Kyung Hee yang tersisa, ia pun bukan lawan Ko. Dengan 2-3 pukulan, ia terjatuh ke tanah. Tepat ketika Ko hendak menarik pelatuk, Kyung Hee kembali sadar, membuka pintu kereta,
dan menarik Ko untuk melompat bersamanya. Dan begitulah, keduanya pingsan di hutan. Akhirnya, Ko ditangkap polisi. Yang menunggunya adalah masa hukuman yang panjang tak berujung. Kyung Hee dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, menikmati perhatian dan perawatan yang cermat. Sedangkan nenek tua itu, karena video, akhirnya juga ditangkap polisi. Putra bungsunya didakwa karena sengaja menyebabkan cedera dan menggunakan zat terlarang, jadi dia juga ditangkap. Putra sulungnya, meskipun tidak melakukan hal buruk, tetap terlibat dengan keluarganya. Akhirnya, kampanye hanya bisa secara aktif didorong ke pasar. Tentu saja, apapun yang terjadi, pada akhirnya tidak dapat lepas dari hukum kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Film ini berakhir di sini. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Dadah.